Awas, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut ke cerita keduanya Mbak Tiwi atau Kak Tiwi. Yang kali ini dia kasih judul Si Mata Merah. Oke, langsung aja. Oke, balik lagi. Ini aku Tiwi. Aku bakal ceritain lagi pengalaman hororku di malam kedua waktu camping yang menurutku lebih serem dari cerita yang di malam pertama. Aku kasih aja judul ceritaku yang ini dengan judul Si Mata Merah. Yang belum dengar ceritaku yang di malam pertama, aku saranin buat dengerin dulu. Karena emang di cerita yang kedua ini masih ada hubungannya sama yang di cerita pertamaku itu. Di hari kedua camping, Bimo terutama nyuruh kami semua buat gak lagi bahas tentang apa yang terjadi waktu jurit malam. Ya siapa juga yang pengen terus bahas kejadian itu. Kami pun gak ada yang mau bahas lagi waktu itu. Acara dari panitia dimulai sekitar jam 2 siang. Jadi memang dari pagi sampai siang kami dikasih kebebasan. Ada yang tidur, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang jalan-jalan. Aku sendiri milih buat di tenda aja sama Hani. Hani ini anaknya suka banget ngelamun. Jadi sepanjang aku ngobrol sama dia di dalam tenda, ada beberapa saat yang memang pandangan Hani ini tiba-tiba aja kosong. Sampai aku tegur, "Han, kenapa sih kamu tiba-tiba suka ngelamun gitu?" Enggak kok Wi," kata Hani sambil agak kaget. "Aku cuman kebayang aja sama kejadian semalam," katanya kayak gitu. Terus kataku, udah kita kan sepakat buat gak ngebahas itu lagi." Hani iyain, dia ngangguk. Singkat cerita, karena di sana gak ada kejadian apa-apa juga, kita langsung masuk ke acara api unggun selepas semua siswa dan guru-guru sholat isya. Ranting-ranting yang udah disusun buat api unggun udah disusun rapi di sisi kanan area camping. Kebetulan di sana ada lahan yang cukup buat dipakai acara api unggun. Sebelum acara api unggun dimulai, seperti biasa kami berdoa dulu sambil ngelilingin api unggun yang udah dinyalain. Masih ingat kan gambaran tempatku camping yang ada di cerita pertama? Nah, posisiku sendiri ngebelakangin jurang. Masih ada jarak sekitar 3 meteran lah. Jadi ya rada aman menurutku. Nah, pas aku berdoa itu, suasana kan hening kan? Dari arah belakangku, yang mana di sana nggak ada siapa-siapa dan langsung ngarah ke jurang, aku denger ada suara orang yang lagi bersenandung. Tapi cuma gitu. Suaranya itu kayak suara cewek lagi ngelamun. Bulu kuduku langsung tiba-tiba berinding. Soalnya suara itu tuh pas banget ada di balik semak-semak. Yang emang semak-semaknya itu jadi batas antara lahan tempat aku berdiri sama jurang. Beres berdoa, karena suasana juga udah rame lagi sama panitia, suara senandung itu gak kedengeran lagi sama aku. Tapi karena aku yang gak tahu kenapa semenjak kejadian pertama jadi mulai parnoan, aku geser dikit-dikit posisiku ngejauh ke titik yang lebih jauh. Jadi aku tuh keluar dari barisan kelompokku, jadi agak ngejauh dan gabung ke barisan kelompok lain. Gak ada yang sadar sama niatku pindah posisi ke sisi yang lain, kecuali Hani. Waktu gak sengaja aku lihat dia pas aku udah duduk nyaman di titik yang aku pilih.
Hani pelan-pelan dari jauh nanya, "Kenapa?" Aku cuman gelengin kepala waktu itu dan sambil senyum ke dia. Gak lama, waktu ketua acara mau ngasih tahu acara apa yang mau kita lakuin di tengah-tengah api unggun, tiba-tiba aja hujan datang dan langsung lebat banget. Otomatis semua berhamburan dong. Panitia seketika itu juga bilang kalau hujannya nggak reda, acara api unggun dibatalin. Wah, sayang banget kan? Padahal api unggun juga acara yang paling ditunggu-tunggu juga kalau lagi camping. Ya udah tuh sekitar 1 jam nunggu hujan, gak ada tanda-tanda sama sekali kalau hujan bakal reda. Di dalam tenda, kami udah pada ngeluh. Sampailah beberapa saat dari situ, ada teriakan dari salah seorang panitia yang bilang kalau acara api unggun dibatalin. Waduh, kita makin ngeluh aja tuh. Dan panitia itu bilang kalau semua siswa harus langsung tidur, karena besok harinya di hari Minggu pagi bakal langsung diadain acara olahraga sekaligus games-games kecil lah, games-games ringan sebagai pengganti acara api unggun. Ya udah, kami sebagai peserta cuman bisa ngikutin aja apa kata panitia. Malah aku lihat Hani langsung tarik sleeping bagnya buat tidur. Aku juga gitu, langsung tidur aja biar semuanya kerasa cepet daripada harus ngedumel gara-gara hujan. Suasana langsung hening. Teman-temanku yang lain kayak Bimo, Arif, sama Yulia juga pada milih tidur. Udah kan tidur? Nah, gak tahu kenapa nih, tiba-tiba aja aku kebangun. Dan pas lihat jam di HP, ternyata udah jam 12 malam. Dan pas aku lihat-lihat sekitar, ternyata cuman aku doang yang kebangun, sendirian. Dan lagi-lagi, waktu itu aku dengar suara senandung yang sama kayak senandung yang aku dengar pas berdoa sebelum acara api unggun dimulai. Tapi suaranya itu kali ini agak jauh. Dan pas aku perhatiin lagi, ternyata suaranya itu berasal dari arah api unggun. Aku penasaran kan? Ya kali aja itu siswa yang lagi galau. Jadi aku geserin dikit badanku buat sampai ke pintu tenda. Nah, aku bukain dikit tuh resletingnya buat ada celah biar aku bisa ngintip. Ternyata dari arah api unggun itu, aku ngelihat ada cewek lagi duduk ngadep ranting-ranting yang sebelumnya dijadiin bahan bakar api unggun. Cewek itu aku lihat dia pakai kaos putih, rambut keurai sepinggang. Dan aku yakin banget kalau senandung itu datang dari si cewek itu. Waktu itu aku langsung ngira kalau itu beneran orang. Dan emang awalnya aku sangka cewek itu anak kelas sebelah. Makanya aku keluar tenda buat ngehampirin dia. Siapa tahu dia pengen ditemanin atau apa gitu kan. Nah pas aku deket makin deket, emang sih dia itu terus bersenandung. Tapi pas aku makin deket, tiba-tiba dia ngubah posisi duduknya. Jadi meluk lutut dan membenamkan kepalanya. Aku jalan makin deket, terus megang pundaknya. Pas pundaknya aku pegang, dia tiba-tiba berdiri, langsung megang tangan kananku. Itu posisinya dia masih ngebelakangin. Gak lama dari situ, tiba-tiba si cewek itu ketawa dong. Dan ketawanya itu persis ketawa kuntilanak. Terus tiba-tiba si cewek itu berbalik dan aku benar-benar lihat mukanya jelas banget. Dia nyeringai ke arahku. Wajahnya itu kayak gak dialirin darah.
Sama matanya, ya matanya yang bikin aku pengen lari saat itu juga. Matanya itu merah semua. Seperti yang tadi aku bilang, aku pengen lari. Tapi sayangnya nggak bisa. Tangan cewek itu makin kenceng megangnya. Hasilnya aku teriak-teriak nggak jelas, berharap semua peserta camping atau guru-guru pada denger dan nolongin aku. Tapi bukannya pertolongan yang aku dapet, situasi malam itu kayak berpihak sama sosok si mata merah yang lagi megangin tanganku itu. Dan aku merasa aku mau ditarik ke suatu arah sama sosok itu. Otomatis aku makin jerit-jerit dong. Tapi lagi-lagi gak ada seorang pun yang ngebuka tendanya. Sampai aku ngerasa tangan kiriku nih ada yang megang. Terus narik paksa aku ke arah berlawanan sampai pegangan si mata merah terlepas. Tarikan yang di tangan kiriku itu kayak tarikan tangan cowok. Tapi aku gak tahu jelas siapa yang narik, soalnya semuanya tiba-tiba aja gelap. Gak ada tenda, gak ada apapun. Waktu itu juga aku mikir, kok semuanya jadi ngedadak berubah. Terus gak lama telingaku denger suara rame kayak suara teman-temanku. Yang makin lama volumenya itu makin gede. Terus ngebuat semuanya makin gelap. Sampai aku ngerasa ada tepukan agak keras di pipi. Dan setelah itu, ternyata pas aku buka mata, ternyata aku udah ada di pangkuannya Bimo sambil dikerumunin banyak teman-temanku dari tenda lain. Pas aku buka mata, serentak teman-temanku bilang, "Alhamdulillah," katanya gitu. Aku belum sepenuhnya sadar waktu itu. Aku masih bengong dan liatin Pak Wahyu lagi baca-bacain Hani ayat Quran. Waktu kesadaran agak mulai pulih, aku tanya ke Bimo, kalau aku sama Hani kenapa? Ini yang gak masuk akal. Bimo cerita kalau ternyata aku sama Hani kesurupan penunggu area camping ground pas aku baru aja tidur. Itu artinya ketika aku kebangun jam 12 malam itu, aku udah gak ada di dimensi manusia, melainkan udah ada di dimensi astral. Dan sosok si mata merah yang aku lihat itu, ternyata itu adalah sosok kuntilanak yang dilihat Bimo dan kawan-kawan waktu jurit malam. Dan kenapa Bimo, Yulia, sama Hani gak bilang kalau sosok itu bermata merah? Itu karena sosok si mata merah itu terlalu serem sampai mereka gak mau bilang sama sekali. Tapi karena terlanjur aku alami juga, ya dengan sukarela Bimo akhirnya cerita. Singkat cerita, setelah situasi semuanya kondusif, Hani juga udah disembuhin, Pak Wahyu minta semua siswa yang ngerumunin tendaku buat bubar. Dan di situ Pak Wahyu berpesan kalau kami semua jangan sampai lepas dari doa. Itu cerita pengalaman hororku waktu camping. Jujur, sejak itu aku jadi percaya sama keberadaan mereka. Aku juga bersyukur masih bisa selamat dari tarikan tangan si mata merah. Aku gak habis pikir kalau itu benar-benar terjadi. Mungkin aku gak akan bisa ceritain pengalamanku ini sama kalian. Salam, Tiwi. Cerita yang bikin merinding terus waktu bacainnya. Ya, ini dia. Oke, makasih Mbak Tiwi. Yang belum subscribe, monggo kalian subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini dan bikin gue lebih semangat lagi upload videonya. Dan buat kalian yang punya cerita, bisa kalian kirim ke kirimceritahoror@gmail.com atau bisa DM langsung ke IG @ai_permadi. Itu aja dari gue. Terima kasih udah ngedengerin cerita-cerita awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di belakang.